Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang dirahmati Allah, mengapa babi diciptakan tapi diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti diketahui, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mengharamkan daging babi saja, namun segala hal atau bagian yang dihasilkan dari hewan babi. Lalu, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan babi sementara hewan itu sendiri diharamkan? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk hambanya pasti ada mudaratnya, atau bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, seperti hewan babi misalnya. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala terkait mengonsumsi babi jelas tercatat dalam Al-Quran di beberapa surah. Di dalamnya salah satunya adalah surah Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Bukan hanya daging yang merupakan bagian babi saja yang diharamkan, tetapi segala bagian yang dihasilkan dari hewan tersebut, seperti kulit, minyak, tulang, darah, dan lainnya. Lantas mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan babi tetapi diharamkan? Sepatutnya manusia tidak harus mengetahui hikmah yang terkandung dari apa yang dilakukan oleh Allah. Kewajiban manusia hanyalah beriman kepada Allah, sebab Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk ciptaannya. Jadi cukuplah percaya jika ada suatu larangan dari Allah, maka itu pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi hambanya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 23, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Namun tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan babi bisa jadi sebagai bahan ujian untuk manusia. Jika seseorang mampu menghindari mengonsumsi daging babi, maka ia lulus dalam ujian yang diberikan oleh Allah. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam dakwahnya, ia mengumpamakan ujian dari Allah seperti pertanyaan ujian pilihan ganda yang diberikan di sekolah. Kenapa dari 4 pilihan itu yang 3 tidak betul? Kenapa yang 1 betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak. Kenapa dibuatnya 1 betul
ketika tidak betul. Itu sebagai ujian. Hal itu sama seperti pilihan anjing, babi, dan kambing. Sebagai umat muslim, pasti memilih kambing untuk dikonsumsi. Diciptakannya babi itu dapat memberikan suatu pelajaran yang bisa dipetik, yaitu agar tidak menjadi seperti babi. Hewan babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang jorok, karena babi memakan kotorannya sendiri. Bahkan makanan yang dimakan babi pun terkadang dikencingi babi itu sendiri. Rakusnya babi dapat dilihat dari sikapnya yang sering memuntahkan makanannya dari perutnya, lalu itu dimakan lagi. Dengan adanya babi bisa mengingatkan manusia untuk tidak malas, hidup lebih bersih dan tidak rakus. Sebagaimana Allah pernah menggunakan babi sebagai perumpamaan kaum terdahulu yang dikutuk karena buruk perbuatannya. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 60 yang artinya, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.